tentang lingkungan perbankan syariah dan jenis-jenis perbankan syariah yang akan dibacakan oleh Ade Izmi Latifatul Aliyah. Tentang lingkungan perbankan syariah. Pertumbuhan bisnis internasional sejak akhir Perang Dunia II telah dibarengi dengan pertumbuhan pusat-pusat keuangan internasional. Dengan perbankan internasional sebagai lembaga perantara utama di pusat keuangan tersebut, perbankan internasional mendukung dan membantu aktivitas bisnis perusahaan transnasional atau TNC dengan cara 1. Membiayai impor dan ekspor, 2. Memperdagangkan falas dan currency option, 3. Meminjam dan meminjamkan dana di pasar euro currency, 4. Mengorganisasi dan berpartisipasi dalam kredit sindikasi internasional, 5. Menjamin obligasi Eropa, 6. Terlibat dalam pembiayaan proyek, 7. Menyediakan jasa manajemen kas internasional, 8. Beroperasi sebagai bank lokal yang melayani penyimpanan deposito dan kredit dalam mata uang domestik, dan yang terakhir menyediakan informasi dan memberi nasihat bagi langganan. Pusat-pusat keuangan internasional. Perbankan internasional terkonsentrasi pada beberapa kota yaitu London, Tokyo, dan New York. Ada 3 jenis transaksi yang terjadi di pusat-pusat keuangan tersebut. Yang pertama, menyediakan dana bagi pelanggan domestik dengan peran klasik menjembatani antara investor dengan peminjam. 2. Melayani pasar internasional di mana dana domestik disalurkan kepada langganan di luar negeri atau dana dari luar negeri disalurkan untuk langganan domestik. Dan yang terakhir, melayani pasar offshore di mana dana luar negeri disalurkan untuk langganan luar negeri. Offshore center sendiri pada dasarnya merupakan suatu lokasi, biasanya negara atau kota, yang menawarkan berbagai kemudahan untuk menarik bisnis perbankan internasional. Ciri utama bank internasional adalah melayani transaksi dengan 1. Klien domestik yang transaksinya dalam valuta asing, 2. Klien asing yang transaksinya didominasi dalam valuta asing maupun mata uang domestik, dan yang terakhir klien domestik yang transaksinya didominasikan dalam mata uang asing tetapi dicatat atau dibukukan di negara lain. Jenis-jenis perbankan internasional. Yang pertama, bank koresponden. Bank yang berlokasi di negara lain dan memberikan jasa kepada bank lain secara koresponden, yaitu lewat faks, telex, surat, dan hubungan mutual deposit. Yang kedua, kantor perwakilan. Kantor kecil yang dibuka untuk memberikan jasa konsultasi kepada bank langganan serta bank koresponden. Yang ketiga, kantor cabang merupakan bagian operasi dari bank induk dengan dukungan sumber daya sepenuhnya dari bank induk. Bank semacam ini dikenakan 2 peraturan, di mana bank induk dan di mana bank cabang berada. Manfaat menggunakan cabang bank bagi kalangan bisnis adalah bank ini akan melakukan semua jasa perbankan di bawah nama dan kewajiban hukum dari bank induknya. Banking subsidiaries, yaitu bank yang terpisah namun dimiliki seluruh atau sebagian besar sahamnya oleh bank induk atau asing. Bank ini harus tunduk dengan semua aturan di mana bank tersebut berada. Dan yang terakhir, bank afiliasi, merupakan bank yang secara lokal terpisah dan dimiliki sebagian, namun tidak selalu dikontrol oleh bank asing. Keuntungan utama bank ini adalah hubungan patungan antar berbagai kewarganegaraan. Kedua, tentang strategi perbankan internasional yang akan dibacakan oleh Enok Siti Rohmah. 2. Strategi perbankan internasional. Strategi yang dilakukan perbankan internasional umumnya bersifat evolusioner menurut Gidday 1980. Tahap evolusi perbankan internasional yaitu 1. Arms like international banking, yaitu perpanjangan tangan
dari jaringan perbankan internasional terjadi apabila bank domestik meneruskan misi perbankan internasional dari negara asalnya, yaitu menerima deposito dalam falas dan menyalurkan pinjaman internasional. Langganannya adalah importir, eksportir, turis, dan bank asing. 2. Offshore banking, yaitu bank menerima deposito, menyalurkan pinjaman, dan menanam investasi dalam euro currency. Contohnya, bank di Bahama atau Pulau Cayman. Bank ini aktif melakukan pembelian dan penyaluran dana jangka pendek. 3. Host country banking, yaitu bank menawarkan segala jasa pelayanan di negara lain lewat cabang dari bank induknya. Bank ini bersaing dengan bank lokal dalam menarik deposito dan menyalurkan kredit dalam mata uang lokal di suatu negara. Ketiga, tentang resiko perbankan internasional yang akan dibacakan oleh saya sendiri, Fani Nurhanifah Putri. Resiko perbankan internasional. Yang pertama, resiko komersial atau commercial risk, yaitu resiko ini terutama berkaitan dengan kemungkinan perkiraan bahwa langganan internasional tidak mampu membayar utang-utangnya karena alasan bisnis. Dan yang kedua, resiko negara atau country risk, yaitu resiko ini menunjukkan kemungkinan bahwa peristiwa-peristiwa yang tidak diinginkan di suatu negara akan mempengaruhi kemampuan perusahaan atau pemerintah yang menjadi langganan bank dalam melunasi pinjamannya. Ada dua perbedaan resiko negara. Yang pertama, sovereign atau political risk, yaitu muncul karena negara yang bersangkutan menggunakan kekuasaannya untuk mengembang utang atau melarang perusahaan-perusahaan di negara tersebut untuk melunasi utangnya. Kedua, foreign currency atau munculnya karena terjadi perubahan yang tidak diharapkan dalam kurva falas yang pada gilirannya mengubah nilai pembayaran bunga dan pinjaman oleh peminjam internasional. Thanks for watching.